Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harilia Nurul Sidiki, NIM J500190101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah saya yang berjudul Fenomena Media Sosial YouTube Terhadap Remaja. Baik, yang pertama, di sini ada daftar isi. Untuk pendahuluan, pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, lalu yang ketiga ada manfaat penelitian. Untuk pembahasan lanjut dengan nomor 4, yaitu ada tempat dan waktu penelitian, lalu yang kelima ada teknik pengumpulan data, lalu yang terakhir itu ada kesimpulan serta saran. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita dapat menonton video seperti video klip musik, serta film secara online. Tidak seperti dahulu yang hanya bisa menggunakan VCD atau video compact disc. YouTube sangat berkembang pesat akhir-akhir ini. Dengan seiring waktu, semakin banyak kreator YouTube membuat sebuah konten yang belum ada sebelumnya, dan akan membuat penonton semakin penasaran dan menyediakan YouTube sebagai sarana hiburan baru. Yang kedua, tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini, di sini saya membagi 3, yaitu ingin mengetahui apa sih arti YouTube itu. Lalu yang kedua, siapa yang menciptakan YouTube. Lalu yang ketiga, kira-kira kapan sih YouTube dibuat. Lalu selanjutnya ada pengaruh pengaruh positif dalam menonton YouTube. Lalu yang kelima ada pengaruh negatif dalam menonton YouTube. Lalu yang terakhir, alasan YouTube kenapa sih dibuat. Manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian, di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat penelitian bagi peneliti, lalu yang kedua manfaat bagi remaja, lalu yang terakhir manfaat bagi pengembangan ilmu. Untuk manfaat bagi peneliti itu sangat bermanfaat, sebab penelitian ini memberi banyak wawasan kepada peneliti dalam berbagai hal. Selain itu, penelitian ini mengajarkan penelitian bahwa ada dampak positif dan dampak negatifnya dari dalam menonton YouTube. Lalu manfaat penelitian bagi remaja. Dengan adanya penelitian ini, remaja dapat lebih pintar dan objektif dalam memilih konten-konten YouTube, sehingga mereka banyak memanfaatkan untuk hal-hal positif seperti menonton tips and trick, cara-cara belajar, lalu menonton motivasi, menonton film, menonton tutorial-tutorial yang positif juga. Lalu yang terakhir manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Nah, ini itu menuntut para kreator untuk membuat konten yang lebih bermanfaat untuk perkembangan remaja secara positif. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian, ini tidak ditentukan karena sumber penelitian ini disebar melalui kuesioner online yang dapat diakses oleh responder di mana saja. Jadi di sini saya itu men-share link atau Gform kepada teman-teman saya, dan saya meminta bantuan teman-teman dekat saya. Jadi di sini saya men-sharekan link tersebut dan dapat diakses secara online menggunakan handphone, laptop, maupun smartphone yang lainnya. Dan bisa diisi di mana saja, bisa di rumah, bisa di perjalanan, di tempat main, atau di tempat tongkrongan, jadi di mana saja pun bisa. Lalu untuk waktu penelitian, ini tuh berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal Desember sampai pertengahan Desember. Lalu di sini saya akan menambahkan sedikit tentang populasi dan sampel. Untuk populasinya tersebut, di sini sebelum saya melakukan penelitian, di sini saya terlebih dahulu perlu melakukan populasi yang akan dijadikan sumber
data untuk penelitiannya. Jadi untuk sumber data penelitiannya atau sampelnya, di sini saya meminta tolong kepada teman-teman dekat saya yang ada di kota saya, laki-laki maupun perempuan yang berjumlah 25 orang. Lalu di situ saya men-sharekan link atau kuesioner kepada teman dekat saya dan mereka isi sesuai dengan jawaban mereka masing-masing. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, penelitian ini itu mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket online yang dapat diakses oleh responden secara cepat. Jadi di sini saya men-sharekan kuesioner tersebut melalui WhatsApp dan Line, lalu diisi oleh teman-teman saya atau responden. Selanjutnya untuk teknik analisis data. Untuk metode analisis yang digunakan dalam karya tulis ini adalah deskripsi kuantitatif. Jadi data-data yang penulis peroleh berupa data tertulis. Nah, setelah itu terdapat data temuan penelitian. Di data temuan penelitian ini itu pertama, terdapat jumlah responden dari setiap orang. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, di situ ada 25 orang teman dekat saya, perempuan dan laki-laki. Untuk laki-laki 14 orang dan 11 orang perempuan. Nah, lalu di situ juga terdapat terdapat pertanyaan di dalam kuesioner terdapat pertanyaan apakah YouTube bermanfaat atau tidak. Nanti responden dapat menjawabnya. Lalu konten apa yang sering mereka tonton, konten apa yang sering responden yang sering mereka tonton. Lalu konten yang ditonton itu biasanya berapa jam gitu. Lalu pertanyaan lain-lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Tak bisa dipungkiri lagi, kini media sosial YouTube sudah menjadi faktor penting interaksi dan mencari informasi, khususnya kaum remaja. Namun, dengan adanya media sosial YouTube ini, menjadikan seorang terlalu terbuka akan dirinya di hadapan orang lain atau dengan orang yang belum dikenalnya, khususnya para kaum remaja. Ditambah lagi dengan munculnya smartphone yang menyediakan kebebasan bersosial media dan provider yang menyediakan murahnya layanan sosial media. Media sosial YouTube adalah salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Namun, terkadang komunikasi di jejaring sosial YouTube ini dapat menjadi menakutkan bagi sebagian remaja. Penyalahgunaan media sosial itulah yang menjadikan hal tersebut bumerang dalam kehidupan khususnya remaja. Namun bagaimanapun juga media sosial YouTube tetap saja memiliki dampak positif dan negatifnya. Jadi semua juga balik lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan menggunakan media YouTube itu sebagai sarana yang positif seperti membantu kita dalam mencari ilmu-ilmu di dalam YouTube, begitu contohnya. Lalu selanjutnya saran. Yang pertama, para remaja mampu membatasi diri akan penggunaan media sosial YouTube. Lalu yang kedua, para remaja mampu menyeleksi media sosial YouTube yang seharusnya layak ditonton dan tidak layak ditonton. Lalu yang ketiga, para remaja mampu mengerti pengaruh media sosial YouTube. Lalu yang terakhir, kepada para kreator diharapkan untuk membuat konten-konten yang positif dan lebih mendidik. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.